Baik, siapa yang sudah dapat bukti untuk yang kedua aja, yang kedua dulu. Ibu, saya ambil dari buku, Bu. Saya Boleh, izin, silakan. ya, saya izin share Ya, di grup ya, Bu. ya. Coba silakan dijelaskan. Silakan, nggak mau dijelaskan. Ya, baik, Bu. Ini saya ambil sumbernya dari bukunya Fadli Masud yang struktur aljabar, Bu. Jadi di sini di teorema keduanya, dimisalkan untuk R dan R aksennya itu adalah suatu ring dan mu-nya itu adalah homomorfisme dari R dan R aksennya itu dan pada R aksen dengan kernelnya itu adalah K. Nah, jika S aksen itu adalah suatu ideal dari R aksen dan S-nya itu adalah suatu ideal dari R, maka untuk S per K-nya itu isomorfisme ke S aksen, sehingga untuk S-nya itu sama dengan A elemen dari R atau bagian dari R dengan mu A-nya itu bagian dari S aksen. Nah, untuk buktinya, Bentar Bu Minarti. ya Bu. Ini tuh teorema Morpheus yang keberapa? Coba lihat lagi yang di buku. Yang di buku itu yang kedua itu bukan yang ini. Oh, bukan yang ini. Yang itu yang harus ditunjukkan adalah yang mana? Coba lagi lihat yang di buku handstand-nya. Oh iya, baik Bu. Yang ditunjukkan A per A iris B isomorf dengan A ditambah B, itu yang harus ditunjukkan. Iya, berarti saya salah ya, Bu? Ya, Saya, bukan ya. yang ini. Oke, Bu. Maaf, Bu. Ini masih yang pertama ini ya. Iya. Ini saya juga ada bukunya, Ya. Bu, untuk yang ketiga. Bener nggak ya, Bu? Ya, mungkin dia nomornya yang ketiga ya. Iya. Ini Kalau yang A per A iris B isomorf dengan A plus B per B. Yang kedua kan itu kan. iya. Oke, silakan mungkin Bu Minarti bisa di-share lagi. Nanti saya tampilkan di sini. Ya, baik, Bu.
Bu Lukita, ini bisa saya share yang dalam bentuk bukunya aja nggak, Bu? Boleh, Boleh. silakan. Baik, Bu. Ini yang ketiga benar nih, Bu. Ini justru yang ketiga. Boleh kalau mau yang ketiga di ini. Tapi yang kedua tadi bukan yang itu. Iya, baik, Bu. Nah, boleh yang ini mau dijelaskan, boleh. Silakan, Bu, yang mau dijelaskan. Ya, untuk yang teorema ketiga, untuk isomorfisme, di situ dijelaskan, dimisalkan untuk R dan R aksennya itu adalah suatu ring dan mu-nya itu adalah homomorfisme dari R pada R aksennya dengan kernelnya itu adalah K. Jika S aksennya itu adalah suatu ideal dari R aksen dan S-nya itu adalah ideal dari R, maka jelas bahwa R per S itu adalah isomor dengan R aksen per S aksen. Untuk S-nya itu adalah A bagian dari R atau elemen dari R dengan mu A-nya itu bagian dari S aksen. Sehingga secara ekuivalen bila K-nya itu adalah suatu ideal dari R dan K-nya itu adalah subset dari S, maka itu merupakan suatu ideal dari R. Sehingga R per S-nya itu adalah isomor dari R per K atau S per K. Di sini ada buktinya Bapak Ibu sesuai dengan yang saya ambil dari bukunya Fadli Masud. Jadi dimisalkan di situ untuk ini saya lambangnya belum tahu ya Bu, namanya apa yang seperti T ini? Tau ya Bu. Oke. Di mana tau ini adalah dimisalkan menjadi mu A ditambah S aksen atau tau A ini merupakan bagian dari R aksen per S aksen. Dengan mendefinisikan pemetaan pada tau di mana tau ini adalah R dipetakan dengan R aksen per S aksen. Yang pertama kita akan tunjukkan bahwa tau ini merupakan suatu homomorfisme. Jadi kita misalkan untuk A, B-nya itu elemen dari R. Sehingga diperoleh untuk tau A-nya itu sama dengan mu A ditambah S aksen dan tau B-nya itu sama dengan mu B ditambah S aksen. Nah, kita bisa gunakan langkah untuk tau A ditambah B-nya dengan mendefinisikan bahwa mu A tambah B ditambah S aksen itu sama dengan kita jabarkan ya Bapak Ibu untuk dapat nanti tau A-nya itu ditambah tau B-nya. Kemudian untuk perkalian juga langkahnya sama kita definisikan sehingga nanti dapat yang tau A-nya itu ditambah tau B. Nah, sehingga dari pemisalan yang kita buat dapat disimpulkan untuk setiap A, B-nya itu adalah elemen dari R yang berlaku untuk penjumlahan pada tau-nya itu sama dengan tau A ditambah tau B dan untuk perkalian pada tau-nya itu adalah tau A ditambah tau B yang berarti bahwa tau-nya itu merupakan suatu homomorfisme gitu.
Yang kedua, nanti kita buktikan juga bahwa taunya itu bersifat surjektif. Surjektif pada. Nah, bisa kita ambil untuk X-nya itu adalah elemen dari R aksen per S aksen. Nah, misalnya untuk X-nya itu sama dengan A aksen ditambah S aksen, dengan A aksennya itu merupakan bagian dari R aksen. Jika mu itu adalah pemetaan pada, berarti untuk setiap A, elemen R itu memuat mu A sama dengan A, sehingga diperoleh untuk X-nya sama dengan mu A ditambah S aksen. Nah, kita pilih A elemen R sehingga kita dapatkan mu A itu sama dengan, tau A itu sama dengan mu A ditambah S aksen itu sama dengan X. Begitu Bapak Ibu. Nanti di belakangnya juga ada sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk setiap X elemen R aksen per S aksen itu merupakan bagian dari A elemen dari R sehingga tau A-nya itu sama dengan X. Dengan kata lain bahwa tau itu bersifat surjektif pada. Nah, setelah kita buktikan tadi yang pertama kita tunjukkan bahwa itu adalah suatu homomorfisme, kemudian yang kedua kita tunjukkan juga bahwa itu bersifat surjektif pada. Baru yang ketiga, kita tunjukkan bahwa S itu sama dengan K. Dengan kita ambil A, itu elemen dari kernel dari T-nya, subset dari R. Sehingga diperoleh untuk tau A-nya sama dengan S aksen, di mana tau A-nya itu sama dengan mu A ditambah S aksen. Jadi untuk mu A ditambah S aksen itu sama dengan S aksen. Nah, karena di sini S aksennya merupakan grup bagian aditif dari R aksen, sehingga diperoleh untuk mu A-nya bagian dari S aksen. Nah, berarti berdasarkan definisi ideal, maka kita peroleh bahwa A itu merupakan bagian dari S. Jadi untuk setiap A, elemen dari kernel kernel tau-nya itu merupakan A bagian dari S. Jadi dengan kata lain kernel T-nya itu kernel tau-nya itu subset dari S. Sehingga diperoleh untuk tau A-nya itu sama dengan mu A ditambah S aksen itu sama dengan S aksen. Karena mu A-nya itu bagian dari S aksen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa S itu sama dengan K. Sehingga terbukti bahwa definisi R aksen isomer terhadap R per K dan S aksen isomer dengan S per K sehingga dapat dibuktikan bahwa itu merupakan isomorfisme. Begitu, Bu. Oke. Mohon maaf kalau masih salah kasih. Bu jelasinnya. Dari buktinya sebenarnya udah benar ya, cuman ini yang paling penting adalah menentukan pemetaannya ini ya, menentukan pemetaan ini. Sebenarnya kemarin kan saya sudah membuat dalam bentuk diagram gitu ya. Jadi ada yang langsung ini ke ideal per ideal gitu ya. Itu pemetaan yang natural sekali bahwa itu ada di teorema sebelumnya, maaf. Ada di teorema. Sebenarnya dasarnya itu di teorema 432 ya. Di 432 itu banyak digunakan di 432. Ya. Kemudian dan 432 dan teorema yang teorema utamanya yang teorema homomorfisme yang pertama. Ya. Oke, yang ketiga sudah. Yang kedua malah yang belum. Yang kedua mungkin Bapak Ibu bisa belajar dari tadi ya, dari teorema homomorfisme yang pertama dengan teorema homomorfisme yang ketiga. Sebenarnya yang paling utama adalah memang menentukan pemetaannya apa gitu. Dari fungsi yang, kalau kita pakai yang ini, kalau kita pakai yang oke. Kalau kita pakai teorema yang pertama,
teorema homomorfisme yang pertama, kan kita pakai homomorfismenya dari R ke R aksen ya. Kernelnya K, maka R aksen isomorf dengan R per K. Gitu ya. R aksennya isomorf dengan R per K. Dengan pemetaannya itu. R per K ke R aksen. Jadi apapun kalau kita punya bentar. Mungkin ditambah teorema korespondensi di situ ya. Jadi kalau saya punya I per K, I-nya ideal, ya, ideal itu pasti ini ya, ideal I per K itu isomorf dengan I aksen. Lihat pemetaannya ya, lihat pemetaannya. Jadi pemetaannya itu pemetaannya yang natural. Jadi dari saya punya homomorfisme yang pertama, kemudian saya bentuk lagi dari R ke R aksen, kan ada pemetaan nih homomorfisme. Kemudian dari R aksen ke R per K. Nah, karena R per K itu anggotanya adalah A per K, A per K-nya saya petakan ke PA. Masih ingat yang kemarin segitiga itu? Jadi ada fungsi dari R ke R aksen, dari R aksen ke R per K gitu ya. Jadi itu komposisi fungsi. Jadi dari R aksen ke R per K itu komposisi dari R ke R aksen, dari R aksen ke R per K. Gitu ya, komposisi. Nah, sekarang coba perhatikan yang di sini. Jadi yang dibuat ini, yang teorema yang kedua, itu pemetaannya bisa dari A plus I ke A per A iris I. Ya. Jadi bisa dari A plus I ke A iris A per A iris I. Ya. Dibentuk homomorfisme dengan kernelnya sama dengan I. Ya, itu kita menggunakan teorema homomorfisme yang pertama, atau Anda memetakan dari A ke A plus I per I. Ya. Baru nanti kita tunjukkan bahwa kernelnya sama dengan A iris I. Gitu ya. Ada dua ini. Mungkin saya tuliskan saja di sini. Saya stop dulu deh. Pakai apa ini? Pakai bentar. Ini aja. Oke, jadi kan kita mau menunjukkan itu A per A iris I itu isomorf dengan A plus I iris I. Gitu ya. Yang mau kita tunjukkan kan ini ya. Benar nggak? Ya. Jadi kita bisa membuat pemetaannya itu dari A ke A plus I iris I. Ini katakanlah ini dengan kernel C itu sama dengan A iris I. Ini skema yang pertama. Atau Anda membuat pemetaan ini dari A plus I ke A per A iris I dengan kernel
C-nya sama dengan I. Ya. Jadi pemetaannya ini dari A ke A plus I per I, ya, dengan kernelnya sama dengan A iris I. Ya. Kalau ini sudah punya home, ada, gitu ya, dengan kernelnya adalah A iris I, otomatis dengan teorema homomorfisme yang pertama kita akan dapatkan ini. Nah, saya mau pakai yang ini, ya. Anda bisa coba untuk yang kedua, ya. Saya mau buat pemetaan dari A ke A plus I per I, gitu ya. Nah, anggota dari kalau ini A, ini saya petakan kemana kan gitu ya, pertanyaannya ya. Ini pasti anggota dari A plus I per I. Yang mudahnya kalau ini adalah ke X, X-nya di mana anggota A plus I iris I. Nah, X-nya itu karena anggota ini bisa saya tuliskan sama dengan Y ditambah I. Dengan Y-nya anggota A plus I. Ya. Karena Y-nya anggota Y-nya bisa saya ganti menjadi A plus I plus I. Dan ini karena I-nya anggota I, maka ini karena bersifat tertutup, ini sama dengan I. Jadi ini A plus I. Ya. Jadi calonnya nanti adalah pemetaannya itu ini dari A ke A plus I per I. Jadi dari A saya petakan ke A plus I. Ya. Nah, pemetaannya sudah dapat. Kemudian yang pertama, Anda harus tunjukkan V-nya well defined. Kemudian yang kedua, ini suatu home pada. Kemudian yang ketiga, Anda tunjukkan kernel C-nya sama dengan I. Nah, ini PR-nya nih. Ya. Oke, silakan nanti ini pemetaannya sudah ada, Anda tinggal menunjukkan, ada 3 yang harus Anda tunjukkan. Pemetaannya well defined. Bagaimana menunjukkan bahwa pemetaan itu well defined. Kemudian yang kedua, ini suatu homomorfisme pada. Kemudian yang ketiga, kernelnya sama dengan I. Ya. Nah, silakan nanti ditunjukkan, nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya setelah Lebaran ya. Baik, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut lagi setelah Lebaran. Mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu semua, selamat Lebaran, selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal berapa hari ini? 5 hari lagi ya. Mohon maaf lahir batin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lahir batin juga Ibu. Sama-sama.